Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nurrahman dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 1906226. Di sini saya akan mencoba menjawab salah satu soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Bunyamin MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik adalah: yang pertama, saya menjadi lebih mengetahui konflik secara lebih mendalam. Yang kedua, saya menjadi mengetahui mengenai sumber-sumber konflik. Dan yang ketiga, saya dapat belajar untuk membangun solusi dari konflik-konflik yang bermunculan di sekitar saya. Selanjutnya, saya akan memilih pertanyaan nomor 1 untuk dijawab. Pertanyaannya adalah, meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat dilihat dari berbagai sumber penyebab. Salah satunya ialah melalui teori sumber konflik. Analisis sumber konflik di kalangan pelajar menggunakan teori tersebut dan bagaimana solusi yang dapat Anda berikan agar konflik di kalangan pelajar dan mahasiswa dapat dicegah. Secara umum, terdapat 3 sumber konflik yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, teori sumber konflik yang dikemukakan oleh Jong pada tahun 2000, yang mencakup hipotesis frustrasi agresi, perspektif psikoanalisis, kehilangan relatif, dan teori kebutuhan dasar. Yang kedua, teori sumber konflik yang dikemukakan oleh Oberskoll pada tahun 1973, yaitu tatanan sosial yang tidak adil, ketidakpuasan ekonomi, dan ketidakpuasan politik. Dan yang ketiga, ada teori sumber konflik yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dasar manusia. 4 kebutuhan psikologis dasar manusia menurut Glasser diantaranya: yang pertama, kebutuhan akan kebersamaan atau belonging; yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan atau power; yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom; dan yang keempat, kebutuhan akan rasa senang atau fun. Selain sumber-sumber konflik tersebut tadi, terdapat juga sumber-sumber konflik yang menjadi penyebab konflik yang terjadi khususnya di kalangan pelajar. Di antaranya, yang pertama, social learning theory, yaitu konflik yang terjadi atas hasil mencontoh dari perilaku kekerasan yang dilakukan orang lain. Yang kedua, social identity theory, yaitu konflik yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan identitas kelompok sosial dan self-esteem pada anggotanya. Ketiga, reputation enhancement theory, yaitu konflik yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi mereka di hadapan anggota kelompok lainnya, agar dianggap sebagai anggota kelompok yang setia. Dan yang keempat, irrational theory, yaitu konflik yang terjadi karena perilaku irasional yang dipengaruhi oleh kerumunan. Melihat sumber-sumber konflik pelajar yang terjadi, kita bisa membuat beberapa upaya pencegahan sehingga tidak akan ada lagi konflik-konflik lain yang bermunculan. Solusi yang dapat ditawarkan di antaranya, yang pertama, membuat siswa sibuk dengan kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang diberlakukan di sekolah masing-masing. Perlu diperhatikan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang diikuti tersebut harus mengandung banyak makna dan juga harus menyenangkan. Karena jika kegiatan yang dilakukan membosankan, maka siswa akan dapat dengan mudah meninggalkan kegiatan tersebut dan kembali melakukan hal negatif yang menyebabkan konflik kembali muncul. Kedua, menanamkan pemahaman pada siswa bahwa self-esteem tidak harus ditunjukkan melalui keikutsertaan mereka dalam berkonflik. Masih banyak cara lain untuk menunjukkan kualitas diri mereka. Contohnya dengan banyak mengikuti perlombaan dan mendapatkan penghargaan atas lomba-lomba yang telah diikuti. Yang terakhir, menanamkan pemahaman pada siswa bahwa kesetiakawanan tidak harus ditunjukkan dengan ikut serta apa yang teman kita ikuti, terlebih jika itu ada hubungannya dengan konflik. Mencegah teman untuk berkonflik juga termasuk dalam kesetiakawanan, sebagai bentuk rasa peduli kita, agar teman kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.
Setidaknya itulah solusi-solusi yang bisa saya tawarkan untuk dapat mencegah terjadinya konflik di kalangan pelajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.